Selamat malam semuanya. Sebelum mulai kebaktian kita, mari kita untuk on cam semuanya dulu yuk sebelum kita mulai. Yuk, on cam yuk. Oke. Selamat sahabat dan selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dalam acara Youth Week of Prayer Jemaat MTA Reno 1. Perkenalkan, saya Jason yang akan menjadi MC pada malam ini. Bagi jemaat, jika ada hal-hal yang ingin didoakan, bisa langsung menulis di dalam kolom chat di bawah. Nanti tim panitia akan mencatatnya untuk dimasukkan ke dalam doa syafaat. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Untuk memulai kebaktian kita, mari kita membuka lagu Sion kita nomor 161 Ku Mau Sedia. Jemaat diundang berdiri. Doa buka akan dibawakan oleh Kak Novitasari. Mari kita berdoa. Walau kami yang di surga, kami akan menghadapmu, bersyukur, terima kasih atas berkatmu yang biasa pada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan melakukan Youth Week of Prayer ya Tuhan pada hari yang ke-7 ini. Terima kasih ya Tuhan karena selama 7 hari ini kami telah melakukan acara ini dengan baik ya Tuhan. Saya juga saya acara pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun ya Tuhan. Dan saya juga pembicara kami Erneta, saya
bisa membawakan firman yang bisa kami ambil pelajarannya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena pada saat ini kami sudah menginjak hari Sabat ya Tuhan. Kami Tuhan kami supaya kami bisa berbakti pada Engkau dengan baik ya Tuhan. Di dalam kehendak-Mu aku sangat dari teman yang cukup banyak dan dapat tidak lebih oleh aku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Kak Liza Sianturi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. Di cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih atas lagu pujian yang begitu indah. Semoga lagu pujian yang telah dibawakan dapat mengangkat iman kita dan kerohanian kita lebih dekat lagi kepada Tuhan.
Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Elma Siagian. Selamat sahabat untuk kita semua. Saya bersyukur dan juga terima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan satu kesaksian tentang bagaimana tuntunan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Awal Februari lalu saya sempat terpapar COVID-19. Kenapa bisa? Pada waktu itu tepatnya tanggal 24 Januari ada satu kegiatan di kantor yang memang melibatkan banyak orang dan penerapan prokesnya jadi renggang gitu ya, tidak diterapkan dengan baik. Tapi karena saya sadar pada waktu itu terlalu banyak orang, jadi saya tetap menjaga prokes dengan baik gitu ya, dan social distancing gitu agar terhindar dari COVID. Singkat cerita, keesokan harinya saya mulai batuk dan juga hidung mampet. Tapi saya berpikir kalau itu hanya flu dan batuk biasa gitu ya, hanya ya udah ini karena musim pancaroba gitu mungkin. Akhirnya saya cuma minum obat batuk biasa dan juga melakukan aktivitas kembali normal gitu. Hari demi hari batuk saya mulai agak sering, kemudian yang tadinya mampet jadinya pilek dan juga bersin. Akhirnya orang rumah dan juga orang kantor menyarankan saya untuk tes antigen ataupun PCR gitu. Akhirnya saya PCR tes di hari Jumat siang setelah pulang kantor. Kemudian saya kembali ke rumah dan nunggu hasilnya keluar di hari Sabtu atau Sabat siang. Ketika saya buka, hasilnya negatif. Dalam hati saya, ya udah puji Tuhan, ini berarti cuman flu dan batuk biasa gitu. Saya kembali menjalankan aktivitas normal, tetap minum obat batuk, tapi hari demi hari berjalan gejalanya semakin parah gitu ya. Batuk saya semakin sering, kemudian mulai agak susah untuk bernafas. Kalau nafas normal kan ya narik nafas normal gitu ya, tapi ini saya mulai narik nafas itu membutuhkan effort yang lebih gitu, jadi agak sesek gitu. Kemudian pilek dan tenggorokan sakit, tapi saya cuek gitu ya. Saya berpikir kayak ya udahlah, nggak mungkin ini COVID, ini hanya flu dan batuk biasa gitu. Lagi pula ini musim pancaroba juga, jadi ya wajar lah. Akhirnya saya cuma minum lagi obat, saya aktivitas normal lagi, istirahat lagi. Sampai di hari Rabu pagi ketika saya mau bangun pagi untuk siap-siap ke kantor, itu badan saya tiba-tiba semuanya tuh terasa sakit gitu ya. Rasanya seperti banyak memar gitu di sekujur tubuh, pusing kepala dan demam, tenggorokan sakit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bangun, hanya di tempat tidur, dan di atas tempat itu saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kekuatan karena masih banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Paling tidak berikan saya kekuatan untuk bisa bangun dan tes PCR untuk sekali lagi. Akhirnya saya bisa bangun, badan saya merasa enakan di jam 12 siang. Saya makan sebentar, kemudian jam 1:30 saya melakukan tes PCR. Dan saya pulang, di situ perasaan saya mulai nggak enak ya, kayaknya aduh ini kayaknya COVID deh gitu. Kalau dilihat dari gejala-gejala ini kayaknya saya COVID deh gitu. Cuman saya tetap berpikir positif aja gitu, kalau ini bukan COVID gitu. Saya tetap berdoa dalam hati, Tuhan semoga jangan COVID, semoga jangan COVID, ini hanya flu dan batuk biasa. Akhirnya keesokan harinya hasil PCR saya itu keluar. Sebelum saya buka, saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan semoga ini bukan COVID, semoga ini bukan COVID, ini hanya flu dan batuk biasa. Saya buka, saya lihat positif. Ketika saya lihat positif itu perasaan saya langsung sedih gitu ya, kecewa gitu ya. Saya hanya diam aja ya. Terus kemudian saya bilang ke orang tua saya, akhirnya memutuskan untuk isoman di rumah. Selama isolasi mandiri tuh perasaannya campur aduk karena lihat banyak obat yang harus diminum, kemudian memikirkan pekerjaan yang tertunda, kemudian biaya COVID yang kita keluarkan juga nggak sedikit gitu ya. Jadi itu membuat saya selalu bertanya-tanya gitu. Pertanyaannya justru kayak menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan saya harus COVID sekarang gitu? Kenapa sih harus
saya juga yang kena, kenapa bisa gitu saya kena COVID. Jadi pertanyaan yang membuat menyalahkan Tuhan gitu. Cuma mama saya selalu bilang dan mengingatkan kepada saya waktu itu kalau kamu tuh nggak boleh nyalahin Tuhan gitu. Apapun yang terjadi ini pasti sudah atas izin Tuhan juga, dan percaya aja kalau semua ini terjadi akan ada hal baik di belakangnya. Yang perlu kamu lakukan cuma berdoa, berserah, dan banyak merenung. Ketika dibilang banyak merenung itu, akhirnya selama isolasi mandiri itu saya merenung gitu ya. Saya keinget-inget lagi, mungkin selama ini Tuhan kasih saya kesehatan, tapi saya nggak pernah bersyukur akan hal itu gitu. Saya lupa untuk bersyukur akan kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya berpikir bahwa mungkin Tuhan izinkan saya kena COVID ini biar saya ini lebih sadar gitu, bahwa kesehatan, nafas kehidupan, dan juga saya bisa melakukan hal-hal normal itu hanya karena kasih karunia Tuhan gitu, bukan karena diri saya sendiri, bukan karena kekuatan saya gitu. Akhirnya 10 hari isoman, hari ke-11 saya tes, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Saya sangat senang sekali pada waktu itu karena akhirnya saya bisa melakukan aktivitas normal, berkumpul bersama keluarga tanpa harus jaga jarak gitu ya. Yang mau saya saksikan untuk kesaksian saya ini adalah biarlah kita boleh mengingat bahwa setiap hal yang kita dapatkan di dunia ini, kesehatan, rezeki, perlindungan, itu hanya karena Tuhan gitu. Jangan lupa untuk bersyukur di setiap harinya, karena memang kalau tidak dengan kekuatan Tuhan, ya nggak mungkin kita bisa ada di sini sampai pada saat ini gitu. Dan biarlah kita tidak mengandalkan diri kita atau pemikiran diri kita sendiri, tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal kehidupan kita. Demikianlah kesaksian yang boleh saya sampaikan atau saya bawakan. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh mengambil sisi positif dan juga merasa terberkati oleh kesaksian ini. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih atas kesaksian yang telah dibawakan. Semoga kesaksian Kak Elma dapat menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Erineta Subarto, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Jemaat diundang berdiri. Jesus calling, my answer is, I will go. I see the need of people crying, my answer is, I will go. I go to share the message of love. To Jesus' heart, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Kulihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih bagi
Jemaat diundang duduk kembali. Mari kita mendengarkan renungan pada malam ini. Kak Erin, dipersilakan. Selamat sahabat bagi kita semua. Suara saya cukup terdengar? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat sahabat bagi seluruh jemaat MT Haryono 1 yang hadir di Zoom meeting ini maupun yang berbakti melalui live streaming. Dan khususnya kepada rekan muda, saya ucapkan selamat sahabat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan tuntunannya kepada masing-masing kita, sehingga kita bisa bertemu lagi di kebaktian Week of Prayer atau Pekan Doa Pemuda hari yang ke-7. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya kepada Kak Yosi Giarnarden selaku Koordinator Master Guide dan Kak Fransi Langkun selaku Ketua Pemuda Advent. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami, di antara kami Bapa, di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dimanapun kami berada, agar kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga memohon Tuhan tuntunan-Mu, agar kiranya firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan dan terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Lihat. Oke. Judul firman Tuhan pada Week of Prayer Pemuda pada hari ini adalah Invasi Alien Nyata. Barack Obama, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, sempat menjadi trending di media sosial dan menjadi berita untuk beberapa pernyataan yang beliau berikan dalam wawancara di salah satu program televisi, yaitu The Late Late Show with James Corden. Dalam sesaat, operator akan membantu saya untuk menampilkan cuplikan wawancara tersebut. Suaranya belum terdengar, operator. But I was wondering if you have a theory about that. Well, when it comes to aliens, there's some things I just can't tell you on air. But you'll tell us off air? Great. No, look. The truth is that when I came into office, I asked, right? I was like, all right, is there the lab somewhere where we're keeping the alien specimens in spaceship? They did a little bit of research, and the answer was no. Baik, terima kasih. Saya akan kembali share screen. Sudah kembali terlihat ya?
Jadi dalam cuplikan tersebut saya akan jelaskan sedikit. Presiden Barack Obama ditanyai mengenai pendapat atau apakah dia memiliki teori mengenai alien. Jadi statementnya yang pertama adalah dia bilang ketika kalau membicarakan tentang alien, ada beberapa hal yang saya tidak bisa ceritakan kepada Anda dalam siaran live. Dan statement pertama itu mungkin disampaikan atau diterima sebagai lelucon. Kemudian statement selanjutnya, dia bercerita bahwa pada saat dia masuk ke kantor, mungkin waktu awal-awal jabatannya menjadi presiden, dia berkata sama orang-orang di situ, kita punya nggak sih lab di satu tempat, laboratori, di mana kita menyimpan spesimen alien atau pesawat ruang angkasa? Dan jawabannya adalah tidak. Tidak mengherankan, pernyataan yang dibuat oleh salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir ini memicu teori konspirasi bahwa kita berada di ambang invasi alien. Banyak orang mulai berspekulasi bahwa tidak lama lagi kita akan diserbu oleh penghuni planet lain. Seperti banyaknya di film-film yang biasa disebut dengan sci-fi atau science fiction, fiksi ilmiah. Namun penting bagi kita untuk memahami bahwa ini adalah teori konspirasi dan tidak memiliki dasar apapun. Kitab Wahyu memberitahu kita tentang invasi alien yang sebenarnya. Ini akan menjadi invasi terbesar dalam sejarah, bukan karena makhluk dari planet lain yang diciptakan oleh imajinasi manusia, tetapi adalah Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan kembali ke bumi bersama para malaikatnya di pemenuhan janjinya. Baik, saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita. Saya akan memberikan waktu bagi kita untuk mengambil Alkitab kita dan membukanya dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 19, ayatnya yang ke-11 sampai 16. Mari kita baca bersama deskripsi invasi terbesar dalam sejarah. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kita semua boleh membaca kembali ayat tersebut berulang-ulang, dan kita bisa mulai membayangkannya. Tercatat di dalam Alkitab adegan yang luar biasa. Jenderal besar datang sebagai kepala pasukan yang kuat dengan semua prajuritnya dan menunggang kuda putih. Namanya adalah Setia dan Benar. Dan nama ini dia mengidentifikasi dirinya ketika ia membuka kitab Wahyu, dan sekarang sebelum menutupnya dia mengidentifikasinya lagi. Pada zaman kuno, para jenderal besar Romawi yang memerintah dunia pada hari-hari ketika kitab Wahyu ditulis, mereka biasa memasuki Roma setelah pertempuran dan penaklukannya yang hebat dan
dengan memimpin pasukannya. Mereka mengenakan pakaian yang elegan dan mengenakan mahkota di atas kepala mereka sebagai simbol kemenangan. Selain itu, tergantung juga di bahu mereka sebuah pita yang lebar, dan di atasnya terdapat nama mereka dan pangkat militer mereka. Rasul Yohanes menyampaikan Yesus sebagai seorang jenderal yang penuh kemenangan, yang datang dengan pakaian yang merah, yaitu simbol dari darahnya sendiri yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan di kepalanya tidak membawa sebuah mahkota, bukan hanya satu, tetapi banyak mahkota, seperti kemenangan-kemenangan Tuhan yang banyak. Nama dan pangkat militer yang tertulis tidak mengatakan Agustus Caesar, Jenderal Maksimum Roma, tetapi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Bisakah kita membayangkan bagaimana jadinya jika kitab Wahyu ditulis di zaman kita yang sekarang ini? Bagaimanakah kita menggambarkan kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus? Saya menyerahkan ini kepada imajinasi kita masing-masing. Namun apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah bahwa tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebesaran itu, yaitu ketika Yesus menyatakan dirinya untuk kedua kalinya dalam kemuliaan. Baik, meskipun kita tidak dapat secara akurat menggambarkan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali, Alkitab mengungkapkan setidaknya ada 5 kebenaran yang menggambarkan bagaimana Yesus akan kembali. Yang pertama, Yesus akan datang secara harafiah atau secara literal. Kedatangan Kristus yang kedua, seperti yang diajarkan beberapa orang, bukanlah sekedar kembalinya rohani atau secara simbolis. Sebaliknya, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah secara harafiah yang akan menjadi sebuah peristiwa. Ketika Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, 2 malaikat berbicara pada para murid sambil berkata, yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus akan datang kembali secara pribadi. Kedatangannya yang kedua akan menjadi penampakan literal seperti yang dia janjikan. Yesus yang sama, yang melakukan mukjizat yang besar, yang telah mati dan yang telah bangkit kembali, akan datang mencari kita dan membawa kita bersamanya. Yang kedua, Yesus akan datang secara nyata. Wahyu pasal 1 ayat ke-7 tidak meninggalkan ruang untuk keraguan di dalam pikiran kita tentang seperti apakah kedatangan Tuhan nanti. Kita boleh membacanya bersama-sama. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yesus sendiri menggambarkan kedatangannya yang kedua kali sebagai peristiwa yang terlihat. Seperti yang tercatat di dalam kitab Matius 20 ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang ketiga, Yesus akan datang dengan suara. Alkitab dengan jelas menggambarkan bahwa kita tidak hanya akan melihat kembalinya Yesus, tetapi kita juga akan mendengar dia, yang terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kemudian Nabi Yeremia yang mengacu pada akhir dunia menambahkan, Tuhan akan
menangking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat pengembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Demikian pula pada Mazmur 50 ayat yang ketiga mengatakan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Kemudian untuk berjaga-jaga jika ada keraguan, Rasul Petrus juga merujuk pada suara yang besar itu di dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 10. Jadi sangat jelas dikatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan menggelegar, akan ada jeritan dan trompet dan segala macam suara kehebatan. Yang keempat, Yesus akan datang dengan pasukan malaikat. Ketika Yesus kembali, dia tidak sendirian. Alkitab berkata bahwa para malaikat akan menyertai dia, seperti yang tercatat di dalam kitab Matius 25 ayatnya yang ke-31. Kemudian perhatikan bahwa ini bukan tentang beberapa jumlah malaikat, tetapi tentang semua malaikat, seperti yang tercatat dalam Daniel pasal 7 ayat 10, yang memberikan gambaran tentang malaikat-malaikat di surga ini. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Itu adalah jumlah malaikat yang sangat banyak, dan mereka akan datang bersama dengan Yesus. Yang kelima, Yesus akan datang mengejutkan bumi. Kembalinya Kristus juga akan mengguncangkan dasar-dasar bumi, seolah-olah gempa bumi global akan menghancurkan planet ini, seperti yang tercatat di dalam kitab Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Luar biasa. Gempa bumi yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung, yang juga akan mengaktifkan setiap gunung berapi di planet ini, yang memicu tsunami global yang menakjubkan. Dapatkah kita membayangkannya? Pulau-pulau yang hilang dan daratan besar yang terkoyak oleh gelombang raksasa. Jemaat, khususnya orang-orang muda yang terkasih, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah peristiwa yang akan segera terjadi, lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Kita akan melihat Yesus kembali dengan para malaikat kudusnya. Yesus akan datang. Namun ada satu lagi ciri khas kedatangan Kristus kembali, bahwa itu adalah menjadi peristiwa penentuan. Dan ketika Yesus datang, dunia akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang diselamatkan dan yang terhilang. Wahyu pasal 6 ayat 15 dan 16 menggambarkan kelompok yang terhilang. Bagi banyak orang, hari kedatangan Tuhan Yesus itu akan menjadi hari yang sangat menyedihkan, atau bagi orang lain itu akan menjadi hari yang terbaik dalam hidup mereka. Nabi Yesaya menggambarkan kelompok yang diselamatkan dengan kata-kata berikut. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya pasal 25 ayat 9. Betapa mulianya hari itu bagi orang-orang yang diselamatkan. Ini akan menjadi hari sukacita dan hari kebahagiaan. Ini akan menjadi hari kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Kristus akan datang dan Kristus akan segera datang. Jemaat dan kaum muda yang terhormat, tujuan dari pesan ini adalah untuk memberi kita semua harapan. Hari ini Tuhan ingin memberi pada kita kesempatan yang baru. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan dan bersiap untuk invasi alien yang sebenarnya, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali dalam kemuliaan dan keagungan. Saya bawakan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Terima kasih atas renungan telah dibawakan. Semoga iman kita dapat lebih kuat lagi dan bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Sebelum kita berdoa syafaat, jika ada doa yang ingin ditambahkan lagi, dapat langsung disampaikan di kolom chat. Jika sudah tidak ada lagi, mari kita berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Audrey Tambunan dan diikuti oleh Kak Agil Siaan. Untuk lagu pengantar doa, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 521, Kiranya Allah dalam pikiranku, jemaat diundang untuk bertelut. Suaranya. Saya mengundang kembali untuk seluruh jemaat untuk bertelut dan berdoa dalam hati masing-masing selama 2 menit. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang acara Week of Prayer kita. Kiranya firman telah dibawakan
dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan yang kuasa, mohon berkatilah seluruh pelayananmu, mulai dari host, co-host, pembawa acara, dan juga operator yang telah membantu menjalankan dan juga mensukseskan acara Week of Prayer kita pada malam ini, Bapak. Tuhan, kami sekarang ingin berdoa dan juga memohon untuk pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan kepada tim gembala kami, yaitu Pendeta Joram Hutagal, Pendeta Muda Andi Sinaga, dan Pendeta Muda Kevin Sinurat, beserta keluarga masing-masing. Begitu juga dengan anggota majelis beserta keluarga dan juga dengan seluruh anggota jemaat MT Haryono 1 beserta keluarga dari segala penyakit terutama pada masa pandemi ini, penyakit virus COVID-19. Kami berdoa juga khusus kepada saudara-saudari kami yang sedang dalam perawatan khusus, juga dalam pemulihan kesehatan, yaitu kami sebutkan dengan kasih. Ibunda dari Kak Asdora Silalahi, Ibunda dari Kak Dr. Martin Walean, Opung Doli dan Opung Boru Pangaribuan, Ibu mertua dari Om Wet Tampu Bolon, Opung Robert Nadeak, Om Dasan Berhitu, teman kami Gladys Manurung, Tante Doli Siregar, Tante Agustin, Ibunda dari Kak Esther Suwardi, Kak Grace Tampu Bolon, Ayahanda dari Kak Dr. Fetty Hutasoid, Ibunda Pendeta Hade Manurung, Om Maoli Hasibuan, Opung Hutahayan, Om Ganda Silalahi, Ayahanda dari Kak Fransi Langkun, Ibunda dan mertua dari Om Jimmy Tokyo, mertua dari Om Yerman Siagian, Kak Amir Manurung, Tante dari Usman, Kak Dr. Liza Sianturi, Ibunda dari Om Coki Sitorus, Ibunda dari Om Budiman Sinurat, Opung Doli dan Opung Boru MR Simanjuntak, Kak Hilma Gultom, Ayahanda dari Tante Agustin, Om Humala Sitompul, Kak Riza Hutasoid, Ibunda dari Tante Nita Siagian, Ibunda dari Kalian Tambunan, Om R Pasaribu, teman kami adik Adinda Kalista, dan juga Ibu Sisilia. Kami juga ingin berdoa juga supaya semua jemaat MT Haryono 1 selalu sehat dan tetap setia kepada Tuhan dan tetap bersatu. Kami juga ingin mendoakan Dr. Michelle Siregar yang sedang bertugas sebagai dokter yang menangani pasien di rumah sakit khusus COVID, dan juga demikian Dr. Maria Marlinang Simanjuntak yang juga sedang bertugas sebagai dokter di RSAU S Nawan Jakarta Timur yang juga menangani kasus COVID. Doa ini akan dilanjutkan oleh Saudara Agil. Dalam surga, menyambung doa dari teman hambamu Audrey, kami ingin berdoa khusus di sini Tuhan untuk semua program kerja MT Haryono 1, yaitu diantaranya pengembangan rumah singgah. Biarlah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kami. Bapak, kami juga berdoa agar Tuhan menggerakkan hati dan memberikan kerelaan kepada setiap anggota jemaat MT Haryono 1 agar dapat memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun di setiap ada kesempatan. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk orang muda yang saat ini sedang bersekolah ataupun berkuliah, dan yang sedang bekerja ataupun yang mencari kerja, dan yang mencari jodoh ataupun yang sedang merencanakan untuk menikah, ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan orang muda ini, Bapak. Bapak, kami berdoa juga agar setiap anak muda di gereja kami selalu semangat dalam setiap pelayanan. Bapak, kami ingin mendoakan juga bagi yang merindukan keturunan, agar Tuhan menjawab setiap kerinduan mereka. Kami berdoa juga khusus untuk pemerintah Republik Indonesia, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka secara khusus dalam penanganan COVID-19 dan keamanan negara dan kesediaan bahan pangan. Bapak, kami berdoa juga khusus untuk tim medis dan seluruh karyawan Rumah Sakit Advent yang berada di Bandung, Lampung, Medan, Manado, juga klinik-klinik Advent yang berada di seluruh Indonesia, agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam pelayanan mereka, ya Bapak. Bapak, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini Bapak ke dalam tangan-Mu,
Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang indah. Amin. Amin. Untuk menutup ibadah Youth Week of Prayer kita, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 158, Kristus Datang Segera. Jemaat diundang untuk berdiri. Doa tutup akan dibawakan oleh Kak Angelin Siagian. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penjagaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh berkumpul pada malam hari ini di Zoom meeting ini untuk melakukan ibadah Week of Prayer dari Pemuda MT Haryono 1. Terima kasih juga karena firman yang telah kami dengarkan, kiranya firman tersebut dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ibadah kami telah selesai, kiranya Engkau memberkati kami dalam istirahat malam kami ya Bapa, supaya besok hari, besok pagi kami boleh dapat berkumpul kembali untuk sama-sama berbakti di hari Sabat. Kiranya Engkau juga mengingatkan saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman kami juga yang ada di MT Haryono, kiranya Engkau mengingatkan mereka juga untuk selalu menguduskan hari Sabat. Berkatilah kami juga ya Bapa, berikanlah kami kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali.
Demikian acara Youth Week of Prayer kita pada malam ini. Jangan lupa untuk hadir di Youth Week of Prayer hari terakhir besok pada jam PA pukul 17.00 atau 5 sore. Kami mengajak teman-teman untuk menyisihkan berkatnya dengan mentransfer secara sukarela ke Bank Mandiri rekening Jemaat MT Haryono 1 dengan nomor 07005119578 atas nama GMAHK Jemaat MT Haryono 1 dengan berita transfer untuk program PA MTH 1. Bagi yang telah melakukan transfer, dimohon untuk mengirimkan bukti transfer ke WA Bendahara Departemen Pemuda Advent, yaitu Kafedlin Casey di nomor 0895 3329 12178. Demikian acara Youth Week of Prayer kita pada malam ini. Jika ada pengumuman dari tim gembala, silakan langsung ditambahkan. Baik, selamat malam, selamat sahabat bagi kita semua, para orang tua dan rekan-rekan orang muda. Terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini. Saya hanya untuk mengingatkan karena besok adalah Sabat 13 dan saya mohon agar secara khusus yang ambil bahagian lebih awal datang karena akan ada waktu yang menunggu sekitar 5 menit hasil dari antigen. Jadi kalau telat datang maka akan terjadi penumpukan di pintu masuk. Ya. Jadi tolong para orang tua yang anaknya untuk datang di gereja lebih awal supaya tidak telat untuk masuk. Ya. Karena tidak bisa masuk sebelum ada hasil antigen daripada kita semua yang masuk di dalam gereja. Demikian untuk mengingatkan kita informasi supaya semua berjalan dengan baik. Selamat Sabat, Tuhan berkati, salam sehat selalu semua. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Acara kita sudah selesai. Selamat malam, selamat Sabat, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat Sabat. Selamat Sabat semua. Terima kasih Erineta. Terima kasih. Terima kasih Kakak Erin untuk firman-Nya. Luar biasa itu pekabaran malam ini. Terima kasih Audrey. Terima kasih. Audrey, terima kasih yang sudah ambil bagian semua. Agil. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih Novita atas pelayanannya. Novita. Dua saat. Terima kasih. Kak NG, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok di jam PA Tuhan berkati.